mulai pelajaran, mari kita berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelas. Silakan. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Kenapa nggak masuk? Sakit. Ya. Apakah sudah siap untuk belajar sama Putri hari ini? Siap. Kita SBT ya. Nanti dijawab. Kalau Putri dapur 1, jawab yes ya. Dapur 2, oke. Dapur 3, semangat. Dapur 4, konsentrasi. Dapur 5, siap belajar. Bisa? Dapur 1, yes. Dapur 2, oke. Dapur 3, dapur 4, konsentrasi. Dapur 5, siap belajar. Terima kasih ya. Terus Putri mau bertanya, apakah kalian ingat pelajaran apa yang diajarkan minggu lalu? Apa? Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan atau pengagumnya yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Ya, bagus sekali, Mbak. Jadi kemarin minggu lalu kita apa? Belajar puisi. Ya, bagus sekali ya. Minggu lalu kita mempelajari apa? Puisi ya. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran, perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Terus apa yang disampaikan Mbak tadi jenis puisi secara umum dibagi menjadi 2, yaitu puisi lama yang terikat aturan. Contohnya apa? Pantun. Terus syair. Terus lantak. Terus tantun dan indah. Yang kedua puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas dan tidak terlalu terikat aturan. Contohnya ya, contohnya belajar hari ini. Ya. Pentingnya belajar puisi ya, kita dapat membantu mengekspresikan emosi ya, mengembangkan aktivitas dan kemampuan berbahasa serta meningkatkan pemahaman tentang budaya dan sejarah. Puisi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk refleksi diri, kemudian mengurangi stres dan melestarikan warisan budaya serta kita dapat melatih kreativitas berbahasa ya. Pentingnya belajar puisi. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini ya, kita lalu kegiatan pembelajaran ini yang apa dari minggu yang lalu, terus sekarang kita akan membahas apa? Tadi diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur pantun dengan tepat. Yang kedua menjelaskan jenis-jenis pantun. Pantun ada apa? Adalah teka-teki, menangkap beserta maknanya. Yang ketiga menulis pantun sederhana sesuai dengan syarat-syarat pantun. Yang keempat menunjukkan sikap kreatif dan percaya diri dalam proses pembelajaran. Ya. Sekarang, acuan tentang pembelajaran ya di sini ya. Siapa yang tahu apa itu pantun? Saya. Silakan. Salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Nusantara. Ya bagus. Berarti apa saya? Puisi salah satu Lama yang berasal dari Nusantara. puisi lama yang berasal dari Nusantara. Ya. Hari ini kita akan belajar dunia pantun bersama-sama. Ya. Pantun adalah puisi lama yang terikat aturan dan warisan budaya kita yang sangat kaya. Dan hari ini kita akan belajar cara membuatnya. Tujuan kita hari ini adalah agar kita bisa memahami struktur pantun dengan baik, ya, yaitu
baris sampiran dan isi, serta bisa membuat pantun yang baik dan benar. Ya. Pantun ini sering digunakan untuk memberikan pesan moral dan nasihat. Jadi kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kegiatan hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, Putri akan menjelaskan secara singkat tentang pantun. Yang kedua, kita akan mencoba membuat pantun secara berkelompok. Dan yang terakhir kita akan mempresentasikan hasil kelompok kalian ya. Nanti kalian per kelompok maju satu-satu ya. Perhatikan baik-baik. Setiap pantun terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi ya. Ingat ya, setiap baris harus memiliki 8 sampai 12 suku kata dan memiliki 5 A, B, A, B ya. Tugas kalian adalah bekerja sama dengan teman sekelompok ya untuk membuat minimal 1 pantun yang sesuai dengan tema yang saya berikan nanti ya. Pada diskusi dan bertukar pikiran sangat penting agar pantun kalian buat yang lebih bagus ya. Mari kita mulai kegiatan ini dengan semangat. Saya yakin kalian pasti bisa menjadi penulis pantun yang hebat ya. Ya, kegiatan pertama ya. Gusti akan memberikan contoh nih pantun nasihat. Pantun nasihat tentang belajar. Ya, siapa yang mau membaca? Kota Medan. Cakep. Binatang apa? Binatang apa sayang? Ikan. Ya, kemudian lagi ya. Pantun jenaka. Silakan Mas. Ayo Mas. Pagi-pagi makan daging. Cakep. Jangan lupa bagi-bagi. Cakep. Agar kurus kayak Didi. Cakep. Jadi beliau-beliau Terima kasih. Tadi apa contoh pantun ya? Kalian membuat kelompok ya, 1 kelompok ya, berhadapan. Ya, berhadapan. Kelompok sini ya, tetap ya. Lihat apa itu soalnya ya? Ini per kelompok ya, per kelompok. Nih, per kelompok sana sama ini berarti ini A, ini B, dan ini kelompok C, dan ini kelompok B. Ini kelompok E. Silakan. Bu Sri kasih waktu berapa menit ya? 5 menit. 5 menit. Ya. Buat pantun jenaka. Pantun apa lagi? Teka-teki. Ya, teka-teki. Terus? Ya, 3 ya. Terus kemudian nanti analisis ciri-ciri pantun. Kemudian identifikasi jenis pantun. Terus kemudian 1 kelompok nanti perwakilan ya menyimpulkan amanat atau pesan yang terkandung dalam pantun yang dianalisis ya. Jangan lupa proses menulis pantun yaitu tentukan tema atau isi pantun, misalnya nasihat atau jenaka ya. Buat 2 baris isi, baris 3 dan 4 sesuai tema ya. Buat 2 baris sampiran, baris 1 dan 2 dengan saja yang sama dengan baris isi ya. Pastikan setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata ya. Sudah. Sudah. Semua Sudah. yang sudah selesai, perwakilan 1 maju ke depan. Untuk pantun apa Mbak? Pantun teka-teki ya kawan-kawan. Ya, teka-teki. Kelompok A. Kelompok apa ini? A. Kelompok A. Pantun teka-teki. Silakan. Saya pertama nanti dijawab ya. Ya. Makin diisi, makin ringan. Semakin berisi, semakin menunduk. Jika kamu mampu menerka, benda apakah namanya? Betul.
Cobalah kita tidak apa? Balon. Salah. Kan pantun kaki ya. Ya. Oke. Diukur di jangka-jangka. Kaki manis, mukanya bersih. Burung merak, burung angkasa. Selepas dimandi oleh bunda. Apa itu? Di sini sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah kita sudah apa? Membuat pantun. Terus terus kemudian membacakan pantunnya ya. Dan kita menyimpulkan materi pada hari ini ya. Berarti kita belajar apa tadi? Pantun. Pantun adalah apa sayang? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Nusantara. Ya bagus. Terus langkah-langkah membuat pantun yaitu tema atau isi pantun, nasihat, jenaka atau teka-teki. Buat 2 baris, isi baris 3 dan 4 sesuai tema ya. Buat 2 baris, sampiran baris 1 dan 2 dengan saja yang sama dengan baris isi ya. Setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Tanya jawab ya. Nanti Putri kasih kuis ya. Kuis ya sekarang. Perhatikan pantun ini. Burung nuri di atas dahan, cakep. Terbang hingga di pohon randu, cakep. Jika ingin kaya dan nyaman, banyak-banyaklah rajin menabung. Ini termasuk jenis pantun apa saya? Pantun. Ya, oke. Lanjut. Berapa baris dalam satu bait pantun? 4 baris. 4 baris ya. Terus sebutkan pola rima akhir yang umum pada pantun. A, B, A, B, A, B. Terus kemudian nanti ya mesti beri tugas individu untuk membuat pantun di rumah secara mandiri. Besok dikumpulkan kepada Putri ya. Terus kemudian apa itu besok? Kita kan ada jam lagi ya. Besok kita akan membahas surat resmi dan tidak resmi ya. Ya. Untuk apa? Memotivasi kita, untuk melihat pemahaman kita ya. Ya, nanti kalau bisa dijawab angkat tangan dulu ya. Satu bait pantun tentang keindahan alam. Siapa yang bisa? Satu bait aja. Satu bait. Ya, oh ya silakan Mbak. Langit biru di waktu pagi, Cakep. awan putih berarak-arakan, Cakep. pemandangan sangatlah asri, Cakep. membuat hati terasa nyaman. Cakep. Terima kasih Mbak. Buat kelompok A. Bagus sekali, kelompok B juga bagus, C juga, kelompok D juga, E juga, semuanya di kelas di sini luar biasa sekali. Ya. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan berdoa. Silakan kepada wakil ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Berdoa